Dan baru itu kita jumpai ternyata ketika kita distribusi kurban ke situ, itu adalah kali pertama setelah kurang lebih 100 tahun tidak pernah ada kurban di situ. Oh, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, kembali bertemu di program Bincang Mulia di channel yang cerdas menggerakkan ini. Pada kesempatan ini kita ditemani atau telah hadir di tempat saya, yaitu Direktur Program dan Pendayagunaan, yaitu Mas Zainal Abidin. Apa kabar Mas Zainal? Alhamdulillah. Sehat Mas Imam. Sehat selalu ya? Insya Allah. Apalagi dalam rangka persiapan untuk menyambut Idul Adha. Idul Adha, betul. Dimana biasanya kreativitas dari tim yang dikomandani Mas Zainal ini harus betul-betul siap siaga karena menjangkau semua wilayah di tanah air. Rencana kalau bagian dari kurban tahun ini yang mengangkat kurban tanpa batas, ini masyarakat hendak diajak kemana ini oleh BMH? Kurban tanpa batas, luaskan manfaat kurban. Wah, ini luar biasa sebenarnya. Artinya sebagian orang kayaknya langsung termotivasi. Tapi kalau ada sedikit penjelasan akan semakin kokoh dan siap untuk kemudian berkurban bersama BMH. Ya, Mas Imam, baik. Alhamdulillah, Sobat BMH TV ya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu BMH senantiasa berikhtiar untuk meluaskan ya kebaikan dari manfaat kurban kita. Kalau kita berbicara nasional Indonesia, termasuk juga pedalaman, itu sudah bagian daripada core-nya BMH. Oh, Masya ya, Allah. karena ada kiprah dai-dai kita yang tersebar di seluruh Nusantara, dari Aceh sampai dengan Papua. Ya. Termasuk kurban kita sendiri, Mas Imam. Di Aceh sendiri, tahun lalu itu kita menyalurkan ke desa Nusa, Kecamatan Lohnga. Oh. Nah, mungkin bagi sebagian halayak baru dengar ini daerah itu. Ya. Jadi dari Aceh sampai kemudian kita ke Papua. Ya. Papua itu kita salurkan di Kabupaten Merauke. Merauke. Ya. Nah, di Merauke itu masih harus menempuh perjalanan lagi 200 kilo. Oh, Masya Allah. Untuk kemudian amanah kurban kita bisa sampai di masyarakat di sana. Tahun lalu alhamdulillah untuk di Merauke sendiri itu kita potong ada 35 ekor sapi dengan kurang lebih sekitar 50 ekor kambing. Wah, dahsyat. Tapi kenapa dan harus sampai ke ujung-ujung begitu ya? Perbatasan Indonesia, pedalaman. Ada apa sebenarnya yang istimewa di sana? Ya, karena yang pertama kebahagiaan dengan hadirnya Hari Raya Idul Kurban. Kemudian sajian daging kurban yang kadang kita nikmati belum tentu dinikmati oleh saudara kita di pedalaman. Maka kebahagiaan itu harus hadir di tengah mereka semua. Maka di dalam negeri sendiri maka BM harus rata pendistribusinya dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Ya. Jadi Idul Adha ini kalau bagi BMH saatnya memanifestasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Disapa semuanya ya. Betul. Luar biasa. Dan kalau kita mendengar nama-nama kayak Lohnga, Merauke itu kan biasanya bisa kenal kalau ada sesuatu, berita rame bahas itu baru kita tahu nama kabupaten itu. Dan di BMH nama-nama kabupaten yang boleh jadi pejabat negara mungkin juga belum dengar gitu ya, tapi kita sudah ada di sana. Luar biasa, spiritnya pemerataan. Tetapi kalau kita berbicara tentang situasi yang hari ini terjadi, di mana pandemi juga belum seutuhnya selesai gitu ya. Apakah kemudian ini juga masih mungkin untuk BMH menembus sehingga memang tagline-nya atau programnya tanpa batas itu? Betul. Nah, jadi spirit kita Mas Imam karena kita mengangkat tema kurban tahun ini adalah kurban tanpa batas, maka eskalasi kebaikan itu tadi kita tingkatkan. Yang tadinya di dalam negeri. Kemudian tahun lalu kita juga ada ke saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina, juga di Rohingya.
tahun ini kita menyasar saudara kita yang ada di Afrika. Masya Allah. Ya. Di mana saja Afrika? Nah, Afrika ini mungkin kalau sahabat ya, ini kebetulan lagi in ya terkait dengan bola ya. Ya, ya. Kalau kita kenal mungkin Afrika Selatan. Afrika ya. Selatan. Di daerah Brazil. Nah, tapi kita tidak ke sana. Ya. Tapi kita ke Afrika yang kemudian di saudara kita di sana paling membutuhkan. Jadi Afrika itu terbagi menjadi 7. Ada Afrika Selatan, ada Afrika Utara, dan yang kita sasar ini ada Afrika Timur. Afrika Timur. Nah, dari seluruh Afrika itu Afrika Timur yang kemudian penduduknya itu paling miskin. Ya, rata-rata di sana penghasilan satu keluarga atau kepala keluarga itu kurang dari $1 atau kurang dari 14.000 rupiah. Satu kepala keluarga. Kemudian di sana produktivitas ibu-ibunya itu tinggi. Ada yang ibu-ibunya melahirkan setiap bulan itu 2 bayi kembar. Masya Allah. Ya, ada yang satu kakak itu punya anak sampai 38 itu paling banyak. Itu di Uganda. Ya, kita juga ada penyaluran ke Kenya, Tanzania, dan Somalia. Masya Allah. Ya. Jadi ke benua Afrika, daerah yang memang saudara-saudara kita Muslim di sana yang memang miskin dan rentan kelaparan. Dengan adanya pandemi seperti ini, mereka, masya Allah, jauh lebih kekurangan. Maka tadi ekskalasi kebaikan yang BM hadirkan melalui kurban tanpa batas ini hadir untuk saudara kita di benua Afrika. Masya Allah. Jadi tanpa batas, melampaui batas pandemi, Betul. juga batas teritorial negeri sendiri. Betul. Dahsyat. Jadi ada sebuah harapan besar dan komitmen tinggi dari BMH bahwa kurban kita itu harusnya menyapa masyarakat ya dunia ya, sudah bukan Indonesia lagi tapi dunia, terkhusus mereka yang memang membutuhkan. Tetapi apa yang kemudian menjadikan BMH punya sebuah program yang sejauh itu? Apakah didukung oleh pengalaman sebelumnya yang memang mungkin sejak berdiri BMH ini sudah terampil gitu ya di dalam masalah menangani kurban, termasuk di dalamnya pendistribusian, sehingga masyarakat melihat bahwa kemudian apa yang menjadi target BMH ini adalah sesuatu yang sudah tidak sulit bagi BMH untuk menjalankannya. Seperti apa itu Mas Yanal? Ya, jadi Mas Imam, kami selalu kemudian menyasar kepada daerah yang paling membutuhkan. Itu yang kemudian prioritas pertama kami. Kemudian kenapa kok BMH memperluas sebarannya? Karena kami sangat yakin tahun ini penerimaan kurban kita bakal meningkat. Bakal meningkat. Kenapa? Karena terbukti tahun lalu, ya, ketika kemudian pandemi pertama kali melanda belahan dunia, termasuk di negara kita Indonesia, justru penerimaan kurban BMH itu naik sampai dengan 35%, Mas Imam. Dari tahun sebelumnya? Dari tahun sebelumnya. Masya Allah. Padahal prediksi ekonomi menurun nih. Prediksi ekonomi menurun. Luar biasa. Tapi prediksi kebaikan insya Allah akan tetap meningkat. Ini yang baru-baru disebutkan bahwa Indonesia kembali ditetapkan sebagai negara paling dermawan di dunia, nomor 1. Betul. Nah, mungkin sangat relevan kalau kemudian kita ajak ya kedermawanan masyarakat kita untuk ke kurban tanpa batas, luaskan manfaat kurban ke seluruh pedalaman sampai ke luar negeri. Kita ingin tahu nih catatan atau capaian dari BMH selama ini di dalam distribusi kurban, mungkin pada dekade terakhir ya. Dekade terakhir berarti tahun 2010 sampai 2020, seperti apa sih gambaran atau grafik yang bisa ditampilkan oleh BMH yang menunjukkan antusiasme masyarakat kita di dalam berkurban? Ya, baik. Jadi alhamdulillah kalau berbicara satu dekade terakhir ya, manfaat kurban BMH ini telah menjangkau kurang lebih sekitar 898.400 penerima manfaat ya di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Masya Allah. Jadi insya Allah kita optimis dengan kemudian kita hadirkan kurban terbaik ya, kemudian kita carikan lokasi-lokasi terbaik ya, insya Allah penerima manfaat juga akan semakin luas, kebahagiaan yang dirasakan semakin banyak, dan keberkahan bagi kita tadi negara Indonesia dan rakyat Indonesia sebagai negara dan rakyat yang paling dermawan. Insya Allah Allah turunkan keberkahan yang berlimpah. Gitu. Semakin berkah, semakin kokoh, dan semakin banyak yang bisa diperbuat Indonesia. Betul. Jadi
kemanusiaan yang bisa dihadirkan oleh umat Islam di tanah air bukan sekedar pada saat terjadi tragedi kemanusiaan ataupun bencana alam, tetapi melalui penyelenggaraan syariat Islam berupa kurban ini pun kita sudah bisa wujudkan itu ya. Betul. Dan BMH merupakan salah satu mitra umat Islam untuk itu. Nah, dari capaian itu apa sebenarnya yang kemudian menjadikan umat Islam ini cukup antusias terhadap melaksanakan ibadah kurban? Yang kedua, apakah itu nggak kecapean amil-amil itu kan? Artinya semakin tahun jangkauan yang hendak dicapai semakin luas, dan itu berarti kan dari jumlah ekor ya yang hewan kurbannya juga pasti bertambah, dan tambahannya bukan tambahan jari gitu ya, tapi satu hal yang lebih besar. Bahkan boleh jadi 2021 ini akan menjangkau 1 juta menggenapi yang tadi ya, dekade tadi bisa melebihi 1 juta. Nah, bagaimana Mas Zainal memperjelaskan kepada masyarakat bahwa tim yang ada di BMH itu memang siap untuk itu? Ya, jadi Mas Imam, kenapa kemudian itu bisa terjadi? Kami sendiri meyakini bahwasanya ketika donatur atau masyarakat menitipkan amanah kurbannya ke BMH, itu merasakan sebuah kebahagiaan sebagaimana kami ketika kemudian bertemu langsung dengan penerima manfaat kurban itu. Masya Allah. Gitu. Itu yang kami yakini. Kenapa? Karena ada saja kemudian cerita-cerita yang menarik, hal-hal yang belum pernah kita temui, seperti contoh tahun lalu, itu kita ketika penyaluran ke NTT, itu baru tahun kemarin kemudian kita sampai kepada di wilayah ND. ND, oke. Di itu ND, tempat Presiden Soekarno diasingkan. betul. Nah, di situ ada 30 kepala keluarga. Dan baru itu kita jumpai, ternyata ketika kita distribusi kurban ke situ, itu adalah kali pertama setelah kurang lebih 100 tahun tidak pernah ada kurban di situ. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana tidak kemudian kami, ya amil-amil di BMH ini, betapa bahagianya kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadir untuk menyapa saudara kita di sana. Luar biasa. Nah, saya meyakini kebahagiaan itu juga yang dirasakan oleh para donatur ketika kemudian amanah kurbannya ini disalurkan melalui BMH dengan tepat sasaran. Gitu. Itu yang kemudian kenapa itu bisa terjadi? Ya, betul. Begitu. Jadi memang ada energi ilahiyah pada saat yang sama juga secara empiris memang masyarakat kita membutuhkan. Kita nggak bayangkan 1 abad udah ada pemotongan hewan kurban, itu kalau tidak ada operasi pasar murah yang kemudian menyediakan daging, berarti mereka nggak pernah makan daging ini ya. Betul. Luar biasa, dahsyat ya. Nah, itulah kenapa kemudian yang membuat kita, masa sih kita mau lelah? Ya, begitu. Betul. Nah, pasti itu setiap tahunnya kita akan menemukan hal baru, cerita-cerita baru seperti itu. Yang akan terus memompa. Yang akan terus memompa spirit kita. Sehingga kita, ayo ini fastabiqul khairat. Para masyarakat, ayo berlomba-lomba kurban ke BMH. BMH juga, ayo kemudian kita sama-sama menjangkau daerah-daerah yang memang belum pernah dijangkau sebelumnya. Wah, ini memang dahsyat. Jadi kalau orang kurban mungkin di kompleknya sudah biasa ya, betul. Mungkin juga bisa menyaksikan langsung gitu, dan yang tersenyum juga bisa kita lihat. Tapi dengan kurban lewat BMH ini yang disantuni nggak tahu, ya nggak lihat siapa, paling nanti pas disembelih baru ada namanya gitu ya. Betul. Dan kata Allah, orang yang mendoakan sesama muslim sedangkan keduanya tidak saling mengenal, itu kemungkinannya diijabah sangat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi luar biasa, ada banyak peluang kebaikan di dalam kurban bersama BMH ini. Nah, yang menarik sekarang adalah apa inovasi yang dihadirkan pada tahun 2021 melalui program kurban tanpa batas ini? Apakah ada sebuah sentuhan tertentu misalnya atau bagaimana gitu, Mas Zainal? Baik Mas Imam, jadi ekskalasi kebaikan tadi, kebetulan baru-baru ini saudara kita di Gaza Palestina, itu kan ada agresi militer dari Zionis Israel yang luar biasa, yang ini menyayat hati kita semua umat muslim tentunya. Maka kita juga hadirkan kurban di sana. Selain itu, bagi masyarakat yang kemudian mereka tidak terjangkau karena harga hewan kurban di sana tentu agak tinggi ya, dibanding kemudian di dalam negeri, maka kita ada yang namanya program kurban nasional plus ambulan. Nah, jadi kita kebetulan ambulan untuk Gaza ya. Ambulan untuk Gaza, ya. Jadi
donasi kurban yang Bapak Ibu titipkan untuk penyaluran kurban disalurkan di Nusantara ini, itu ada bagian donasi juga yang kemudian kita wujudkan, ya kita kumpulkan dalam bentuk untuk mewujudkan program pengadaan ambulan di sana. Ya, alhamdulillah BMH sudah hampir 3 ambulan ya, yang kemudian kita akan realisasikan untuk saudara kita, khususnya untuk menangani korban luka yang kemudian cacat total, cacat tetap dan segala macam itu untuk hilir mudiknya. Layanan medis ya. Layanan medisnya, betul. Kalau dalam konteks penyajian, kira-kira apa yang baru? Ya, kalau penyajian tentu kita mencoba hadirkan ya. Adik-adik kita yang ada di pesantren, kebetulan BMH juga memiliki kurang lebih sekitar 630 binaan pesantren. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa chef ya, juru masak yang ahli, yang kemudian nanti juga membantu untuk penyajian hidangan kurban itu dengan masakan istimewa. Jadi nggak usah bawa kantong plastik daging ya, langsung kantong plastik siap santap. Iya, siap santap. Luar biasa. Supaya kemudian sajian menu Nusantara ya, dengan penyajian terbaik ya, dengan masakan terbaik itu melengkapi sebuah kebahagiaan. Sudah dapat daging kurbannya, juga dimasakin ya oleh chef ya, juru masak yang handal, yang kemudian dinikmati oleh adik-adik kita para santri penghafal Quran. Ini yang kemudian menjadi nilai plus kurban kita. Gitu. Jadi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tapi para penghafal Quran yang energi untuk menghafalnya itu didapat dari daging kurban Bapak Ibu semua. Dahsyat. Gitu. Jadi berlipat-lipat ya. Berlipat pahalanya. Luar biasa. Dan memang tampaknya penyajian seperti ini sangat dibutuhkan sekarang, termasuk untuk masyarakat pedalaman, karena ya belum tentu orang sudah kuat beli gas gitu ya. Apalagi kalau kayu bakar sudah tersedia di sana. Boleh jadi sebagian masyarakat kita, apalagi ya ekonomi memang sudah turun. Nah, ini mungkin menjadi solusi sehingga masyarakat atau warga tinggal masak nasi, terima dari BMH sudah siap saji. Masya Allah, subhanallah, dan luar biasa ini ya. Nah, ada apa yang kemudian sisi lain yang menarik yang para pemirsa BMH TV perlu ketahui sehingga mereka oke deh, saya dukung nih ikut program BMH Kurban Tanpa Batas ini, Mas Zainal? Ya, jadi tadi selain kurban kita menjangkau saudara-saudara kita Nusantara sampai dengan luar negeri, Mas Imam, jadi kita dalam mengambil atau menyediakan hewan kurban ini memang kita berdayakan peternak-peternak lokal. Gitu. Karena kondisi pandemi seperti ini tentu banyak sektor yang terdampak. Salah satunya juga di sektor peternakan ya, karena biasanya mereka supply ya untuk daging, ya ke warung sate, ke rumah makan dan segala macam itu terdampak. Gitu. Nah, kita kemudian meningkatkan sisi kerjasama kita. Ya, di dalam negeri kita dengan lumbung-lumbung peternakan para petani lokal itu yang kemudian kita prioritaskan untuk kita serap gitu dari petani, termasuk juga yang di Gaza, Mas Imam. Jadi BMH juga menyiapkan ada lumbung ternak di sana di yang Gaza kita siapkan khusus bagi para donatur yang hendak berkurban untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu ada lumbung ternak di sana. Masya Allah. Jadi tidak perlu impor ya. Artinya hewan itu sudah tersedia, dan dengan demikian berarti Kurban Tanpa Batas juga menyentuh sisi ekonomi, pemberdayaan warga. Kalau kaitan dengan penguatan program dakwah seperti apa? Karena memang kan kalau di pedalaman itu biasanya sebelum diadakan pemotongan hewan ada pelaksanaan Idul Adha, dan itu kalau tidak ada dai katanya tidak ada sholat langsung potong gitu kan. Nah, seperti apa ini kira-kira gambarannya, Mas Daniel? Ya, jadi BMH tentu dengan program dakwah sebagai core ya, core utama program kita, dengan dai tangguh sebagai kemudian implementator program kita untuk dakwah di seluruh Nusantara ini. Tentu hadirnya kurban ini semakin menguatkan dan mengokohkan pilar dakwah di pedalaman. Kita tahu ketika kemudian ada beberapa tempat ya binaan dai, kali pertama dai ke sana, maka kali pertama itu diadakan sholat Jumat. Ya, jadi sebagaimana kemudian di tempat lain pada umumnya ya
kalau kita tahu ya ketika kita seorang muslim laki-laki tidak menunaikan sholat Jumat seperti apa. Ya, Nah, begitu. Serius itu. Serius Ancamannya itu. serius. Ancamannya serius. Karena berkaitan dengan tadi kita muslim ini tidak hanya cukup dengan identitas saja. Ya, betul. Tapi pada implementasi aplikasi ya daripada keimanan kita ini, manifestasi iman ya kita jawantahkan. Betul. Ya. Nah, maka kurban ini tentu menguatkan kiprah dai yang memang sudah lama berperan di pedalaman, berkontribusi cukup banyak di pedalaman. Nah, dengan hadirnya kurban kita ya, itu maka masyarakat yang selama ini menjadi binaan dai, dengan hadirnya dai BMH di sana juga ada kurbannya. Nah, ini semakin melengkapi dan semakin mengokohkan kiprah dakwah. Oh, masya Allah, anak saya ngajinya dibina oleh dai. Kemudian anak saya juga ketika nanti kurban mendapatkan daging. Oh, masya Allah. Ada peningkatan gizi. Ada peningkatan gizi untuk anak-anak di pedalaman. Luar biasa, kebahagiaan meningkat. Betul. Masya Allah. Pemirsa BMH TV, luar biasa bahwa kurban tanpa batas, luaskan manfaat kurbanmu di BMH ini merupakan satu kesempatan bagi kita semua, karena kurban Anda semua itu tidak sekedar disembelih kemudian dibagi begitu saja. Ada banyak aspek yang kemudian mengikuti dan berkelanjutan. Ya, mulai dari aspek pemenuhan kebutuhan gizi, kemudian kebahagiaan keluarga, kemudian penguatan dan pengokohan kiprah dai tangguh, pemberdayaan peternak itu sendiri, bahkan inovasi dengan menghadirkan hidangan siap saji yang diolah oleh para chef ya, profesional di dalam mengolah masakan daging ini, menjadikan kurban Anda betul-betul dirasakan sampai ke relung hati yang paling dalam. Dahsyat sekali. Jadi jangan ragu, bersama BMH ayo kita ikuti program kurban tanpa batas, luaskan manfaat kurbanmu. Terima kasih banyak Mas Jainal atas waktu dan kesempatannya, dan tetap di channel yang cerdas menggerakkan ini, pemirsa BMH TV semua ya. Dukung konten positif yang kami hadirkan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.